Tuhanku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita dan Perkatun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Inilah voice of, yaitu man of integrity. Bagi orang percaya, membangun mahalnya sama seperti, mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Janganlah kamu turun mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan, aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah.
Yesus kan dia lakukan sesuatu apa? Dengan cara demikian sungguh integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Ada beberapa dalam mengaplikasikan yang pertama menghadapi untuk mengundi roti atau tapi rencana iblis. Yesus melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang agar anaknya disembuhkan, memberi ketika menjebak. Perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa. Dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya banyak kita yang boleh bersuka cita. Pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Bisa lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Sekali lagi saja kita semua kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Baik yang secara onsite maupun yang online. Saya ajak kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri. Saya percaya setiap kita boleh bersuka cita. Amin Bapak Saudara. Untuk kita boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum itu saya ajak kita semua untuk kita boleh satukan hati kita Bapak Saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Buat satu lagi kesempatan yang Tuhan boleh berikan atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama Tuhan. Ada untuk kami boleh nikmatin hadirat-Mu Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami minta Tuhan, hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga ketika kami boleh naikkan penyembahan kami, naikkan setiap pujian kami Tuhan, ada iman yang Tuhan boleh kasih buat setiap kehidupan kami. Mungkin saat-saat ini Tuhan, iman kami udah mulai lemah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami masuk dalam hadirat-Mu hari ini, kami boleh sama-sama enjoy Tuhan. Kami boleh sama-sama dikuatkan lagi Tuhan iman kami. Dan kami percaya Tuhan, fokus kami cuma mau sama Engkau Tuhan hari ini. Biar penyembahan kami, seluruh pujian kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk satu nama. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Dan kami tetap nantikan kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama saja kita semua ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Mari kan naikkan sembah kita Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau jadikan atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami menyembah Engkau Yesus.
Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari siapa Bapak besar yang di rumah-rumah, mari sembah Dia. Mari kita sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Shikiralabaralaba ya syantakaralabaralabaralaba. Shikiralabaralabaralabaralabaralaba ya syantakaralabo. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan rasa syukur kami, dengan rasa kagum kami sama Engkau Tuhan. Ora karalabaralaba ya syantakaralabaralaba. Shikiralabaralabaralabaralaba ya syantakaralabaralaba. Shikiralabaralaba ya syantakaralabaralaba. Ora karalabaralabaralabaralaba ya syantakaralabaralaba. Shikiralaba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 rrabaralabarrabaralabarrabaral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 abarrabarlabarrabarlabarrabarl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 abar
nikmatin hadirat-Mu Tuhan hari ini. Kami nikmatin bait kudus-Mu Tuhan. Ora karalabayas, shikiralabayas, akaralabayas. Nantikan janji-Mu tergenapi atas setiap kami Tuhan. Janji kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami terjadi Tuhan hari ini. Ketika kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan kita kembali duduk Bapak Saudara. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Mari nyatakan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Siapa engkau yang percaya nyatakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ku tidak takut. Bersama-sama nyatakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Allahku.
sama-sama naikkan pujian ini dari awal kata. Sebab kami punya Engkau Tuhan. Sebab Kau besar. Biar kami imami hari ini Tuhan Yesus. Ku tidak iman. Sebab Engkau Allahku.
kita semua sambil bangkit berdiri Bapak Saudara. Sambil bangkit berdiri terus sembah Dia. Shikiralabalala. Mari nyatakan imanmu. Mari nyatakan imanmu hari ini. Shikiralabayas. Sekalipun kami belum lihat Tuhan, sekalipun kami belum pernah mendengarnya, sekalipun itu belum timbul dalam hati kami Tuhan, terjadi atas kami Tuhan. Biar kami imani Tuhan terjadi atas kami. Shikiralabayas shantakaralabalala. Ora karalabalalabalalabalalabalalabayas shantakaralabalala. Ora karalabalalabayas shantakaralabalala. Ora karalabayas shantakaralabalala. Shikiralabalalabayas. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Saudara. Lebih lagi nyatakan Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Satu kali lagi Yesus memberiku. Yesus memberiku. Dengan imanmu nyatakan kemenangan. Berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. 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 Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari sambil berikan tepuk tangan. Lebih lagi nyatakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu Tuhan. Engkau. Sambil berikan tepuk tangan hari ini katakan sebab Kau besar, yes, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Tuhan hari ini, ketika kami memuji, ketika kami ingin menyembah Tuhan, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, terjadi Tuhan hari ini buat setiap kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan, kemenangan-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami boleh terus lebih lagi nyatakan iman kami di hadapan-Mu. Biar kami boleh bersorak-sorai Tuhan, buat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terima kemenangannya Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak Saudara. Lebih lagi sorakan haleluya. Sebanyak kau yang diberkati, hari ini bisa lembangkan tangan kita Bapak Saudara, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa lihat kanan kiri kita Bapak Saudara, bisa katakan Tuhan Yesus kasih kemenangan buat engkau. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Biar kita mau menyatakan hari ini lebih lagi, Tuhan sanggup lakukan segala hal buat kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Satu kali lagi bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Bersama nyatakan. Dengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari lebih lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sambil angkat tanganmu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan yes, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Sebaik kita yang percaya Tuhan kita sanggup lakukan segala hal buat hidup kita. Sama-sama katakan kita Saudara. Yang percaya sama-sama, saya ajak kita semua, kita nyatakan, aku udah terima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Dalam hidup kita mau sama-sama nyatakan ya. 1, 2, 3. Aku sudah terima kemenangan daripada Tuhan. Sekali lagi, aku sudah terima kemenangan daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai tantangan yang lebih dari teman buat tantangannya. Sama-sama kan, haleluya. Haleluya. Pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami adalah umat-umat pemenang-Mu. Mari sama-sama dengan imanmu katakan. Sama-sama katakan. Lebih dari dalam segala darahnya, Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi sama-sama kami mau nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dan iblis sepakat, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Harapan dunia, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Di setiap kami ini Tuhan, mari dengan imanmu sama-sama nyatakan lebih lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibar harapan jinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kaulah kami Tuhan. Mari sama-sama. Cek, cek. Jadi pemenang segala perkara. Iblis telah dikalah oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Baikkan tanganmu katakan haleluya. Berharapan jinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya serahkan amin. Tuhan sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang berjanji Tuhan bahwa setiap kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tergenapi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami mendengar kebenaran firman Tuhan, mari Engkau yang ajar setiap kami untuk kami boleh menjadi murid-murid yang Tuhan boleh tetapkan. Persiapkan kami lebih lagi Tuhan, hati kami untuk kami boleh dibajak Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Biar kami mau hampiri Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saya rindu jemaat Tuhan saja katakan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta. Kekuatanku
berdiri sama-sama. Segalanya kami yakin kuasa-Mu, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami mau katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami dan lawati setiap kami. Kami rindu akan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Menolong kami berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyediakan diri kami mendengarkan kebenaran-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tadi malam saya menghadiri sebuah resepsi pernikahan daripada anak sahabat saya. Ada sebuah tulisan di gedung itu. Aturan daripada protokoler kesehatan, tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersalaman, tetapi cukup melakukan yang namanya namaste. Ada yang tahu namaste itu apa? Namaste itu istilah dalam yoga sebetulnya. Artinya bahwa saya menghormati kamu, ya, dengan cara menggenggamkan dua tangan dan membungkukkan badan. Itu istilah namaste. Jadi sekarang di dalam era yang seperti begini, ini era yang dibilang bukan normal, tapi new normal gitu ya. Itu dipakai istilah namaste, artinya ya kita cukup menggenggamkan dua tangan, membungkukkan badan, itu artinya menghormati orang, karena sekarang bukan eranya lagi bersalaman, begitu kira-kira. Ya, jadi saya pikir itu adalah hal yang sehat, hal yang baik. Kalau di dalam dunia militer, ya biasanya memberikan tangan penghormatan kepada orang lain itu dalam sesuatu suasana yang non formal biasanya menaruh tangan di sini. Atau mereka biasanya bersalaman dengan memberikan saling bersentuhan tangan, tetapi dengan cara menyentuh ini, jadi bukan bersalaman langsung begitu. Ya,
Saya pikir itu istilah hal-hal kebiasaan yang bagus, saudara. Mari kita membaca 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Buka Alkitab saudara masing-masing karena saya tidak memberikan PowerPoint. Bagi yang membawa handphone, biasakan tuh dibuka, jadi ada namanya rekaman digital. Ya, jadi kalau saudara nanti lupa, di rumah saudara buka handphone saudara, tadi ayatnya di mana? Karena sudah membuka tadi pagi begitu, siang, sore, malam, besok itu pasti ada namanya rekaman digitalnya. Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 2:8, 2:3. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya berkata begini, kami selalu merasa senang berbagi dengan kamu, bukan hanya dengan Injil Allah, tetapi juga kehidupan kami sendiri, karena kamu telah kami jadikan yang paling kami cintai. Orang yang mencintai orang lain akan selalu belajar membagi kehidupan kepada orang lain. Dunia mengatakan begini, saudara-saudara, kita bisa memberi kepada orang lain tanpa mencintai. Setuju? Saudara bisa memberikan sedekah, memberikan uang saudara kepada orang-orang yang ngamen, pada peminta-minta di jalan, kepada anak-anak jalanan. Saudara bisa memberi tanpa saudara mempunyai rasa kasih kepada orang itu, betul enggak? Ya. Tetapi dunia sendiri mengerti, kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa memberi. Ya. Jadi jangan bilang bahwa saudara adalah seorang anak Tuhan tetapi saudara tidak suka untuk memberi. Saya dilahirkan dalam keluarga yang bukan Kristen. Umur 8 tahun saya sudah masuk di dalam sekolah keagamaan mereka. Kenapa? Karena ayah saya memang, keluarga besar kami adalah orang yang bukan Kristen, yang merupakan agama terbesar di Indonesia. Saya orang Jawa. Ya. Jadi umur 8 tahun saya sudah dididik dengan kebiasaan-kebiasaan itu di dalam sekolah keagamaan. Kenapa saya bukan Kristen? Ya karena memang saya bukan lahir dalam keluarga Kristen. Saudara tahu saya tidak pernah dididik. Walaupun mereka mengajarkan hal yang baik, tetapi di dalam realita, di dalam kenyataan, sulit sekali melakukan sebuah ajaran yang tidak dihidupi. Contoh, manusia kita itu akan spontan membalas yang jahat terhadap kejahatan yang terjadi pada diri kita. Bahasa Indonesia pada hari ini, kalau kita dizolimi oleh orang, dijahati orang, kita akan spontan membalas kejahatan. Bilang pada sebelahnya, gue banget tuh. Setuju nggak? Kalau ada orang buang muka pada saudara, saudara ikut-ikut buang muka kan? Padahal saudara sadar muka saudara cuma satu. Kenapa mesti dibuang-buang? Itu orang yang nggak tahu diri gitu, suka buang muka. Makanya tanpa sadar kita bukan jadi manusia, jadi monster. Karena kenapa? Jadi manusia tanpa muka, karena sudah dibuang. Ya, kalau kita dipotong, kayak tadi, waktu saya di jalan tol, lagi saya menyalip orang, ada mobil di depan saya tidak mau disalip, dia tambah gas lagi. Dan saya lihat dia bukan orang muda, orang yang sudah parubaya, mungkin di atas 40 tahunan. Ya, jadi itu sifat hakiki manusia, tidak gampang membalas yang baik, yang jahat dengan yang baik. Kalau ada orang berbuat baik, kita balas yang baik. Itu semua orang juga bisa lakukan, setuju tidak? Ya. Orang senyum, kita senyum. Orang senyum, kita nggak senyum. Ini musibah. Udah jelek jarang senyum, kasih tahu orang jelek sebelahnya. Kamu kalau nggak senyum tambah jelek. Ya, ini saya bukan nyindir orang jelek.
cuman menyinggung saja. Sudahlah, orang jelek tidak usah saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Orang jelek katakan amin. Nah, itu yang jelek. Ya. Saudara lihat formatnya Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan bakpao kepada manusia. Betul? Dia memberikan uang pada manusia, dia memberikan matahari pada manusia. Begitu? Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan itu dilakukan ribuan tahun sebelumnya, yaitu Abraham memberikan anaknya yang tunggal, Ishak. Anak itu bicara pemberian yang paling tinggi dalam hidup manusia. Mari kita buktikan. Kalau seorang anak sakit keras di ujung maut, saya tanya, ibu menangis enggak? Mamanya menangis enggak? Menangis kan? Dia akan bilang, Tuhan jangan ambil nyawa anakku, ambillah aku. Setuju? Itu ibu. Makanya lihat ibu. Dia makan dengan satu lauk, tiba-tiba anaknya datang, mah ayamnya buat aku. Dikasih enggak ayamnya? Dikasih, itu ibu. Cintanya kepada anaknya. Ya. Makanya lebih banyak waktu ibu kepada anak. Jadi dia rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Sekarang bagaimana dengan bapaknya? Kalau anaknya di ujung maut, kira-kira bapaknya berkata hal yang sama enggak? Kok yang perempuan curiga sih? Sama. Dia kan berdoa yang sama, Tuhan tolong anakku, jangan ambil nyawa anakku. Ambillah nyawa kami Tuhan, terutama istriku ambil lebih dulu Tuhan. Itu laki-laki, makanya ada pemuritan buat para pria. Sumber masalah dalam keluarga itu adalah kaum pria. Kan Maliaki bilang, Lukas bilang, Tuhan akan mengembalikan hati anak kepada bapak, hati bapak kepada anak. Bisa mengerti? Ya, sumber biang kerok. Makanya di dalam film sinetron itu ya kebanyakan itu adalah problem dalam keluarga itu adalah laki-laki yang tidak beres. Makanya ada sinetron yang berjudul Suara Hati Istri, jarang suara hati suami. Nah, itu yang senyum suka nonton tuh. Ya. Itu sumber problem dalam keluarga. Tidak mungkin orang memberikan nyawa anaknya kalau dia tidak belajar memberikan dirinya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ya, kita lihat yuk, kita baca supaya kita mengerti. 2 Korintus 8 maksud saya, ayat yang ke-5. Perikopnya itu judulnya adalah pelayanan kasih. Perhatikan jemaat di Makedonia. Mereka bukan orang yang kaya raya seperti yang kebaktian di GBI Tanjung Duren. Ya. Mereka adalah orang yang pas-pasan secara ekonomi. Tapi perhatikan kesaksian Paulus di dalam ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Apa kalimat selanjutnya? Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi tidak mungkin orang bisa memberikan hidupnya kepada orang lain sebelum dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dalam arti kata lain, saya tidak bisa memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan atau kepada sesama kalau saya belum memberikan hidup saya. Makanya Alkitab berkata, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seseorang yang memberikan nyawanya kepada orang lain. Ya. Hati-hati, jangan pernah percaya dengan orang yang mengatakan begini. Ya. Belalah dadaku. Hanya namamu yang tertulis di dalam dadaku, Mei Mei. Itu penipu. Orang itu ditato di luar, tidak mungkin di dalam jantung. Tapi perempuan percaya, makanya perempuan bego itu. Ya, ini saya kasih tahu perempuan-perempuan yang bego yang hadir ataupun yang menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah percaya, belalah dadaku. Lawang dicubit aja meringis apalagi belah dada. Ya. Gunung kan ku seberangi, kan ku daki. Laut kan ku seberangi. Hujan aja nggak datang ibadah kok. Kenapa nggak ibadah hujan? Jangan percaya tentang gunung yang akan didaki, lautan yang akan diseberangi. Itu laki-laki kampret. Ya. Tadi saya berkata kepada seseorang yang menyambut saya di depan sana. Kalau jadi hamba Tuhan itu penakut, itu sama dengan mau jadi tentara tapi takut perang. Betul nggak? Tentara kok takut perang. Ikut perang tapi takut mati. Ya udah sembunyi aja di rumah. Mau jadi dokter tapi takut lihat mayat. Mau jadi dokter takut COVID. Keponakan-keponakan saya bertugas di garda terdepan menghadapi COVID. Kalau mereka pulang, mereka minta didoakan oleh orang tuanya. Ya, mereka bersemangat sekali. Itu dokter, perawat juga mesti begitu. Kalau dokter penakut, ya jangan jadi dokter. Dokter itu siap mati menghadapi pasien, betul nggak? Siap tertular. Anak Tuhan kok takut COVID. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya mengajar di Cilangkap di Mabes TNI. Jenderal yang mendampingi saya berkata begini, dia seorang marskal, angkatan udara atau jenderal angkatan udara itu disebut marskal. Dia mengatakan begini, tahu Pak Andreas, dari semenjak COVID masuk ke Indonesia di awal Maret sampai dengan kita berhadapan sekarang ini, belum pernah kami Tentara Nasional Indonesia dan juga ASN, aparatur sipil negara di lingkungan Mabes TNI yang bekerja dari rumah. Saya mau tanya, ada pilot yang bisa bekerja dari rumah enggak? Itu main game namanya. Pilot mesti hadir di pesawat, setuju enggak? Ya, kok anak Tuhan takut datang dalam ibadah. Sekali lagi saya nggak nyindir yang di rumah, cuma nyinggung aja. Ya. Ke supermarket bisa, ke pasar bisa, pasar kopro bisa. Kerja bisa tiap hari 8 jam. Karena kalau nggak kerja nggak dapat duit. Anda lupa ibadah itu lebih penting dari segala-galanya. Ya. Kalau saudara melakukan protokoler kesehatan, apalagi semua pakai face shield, pakai masker, jaga jarak, selesai kebaktian tidak makan, tidak ngobrol, berkerumun. Itu waktu yang sangat singkat, saudara akan selamat. Makanya jarang sekali ada klaster dalam gereja. Sudah tertular di luar, lantas dia datang, tidak disiplin begitu. Akhirnya menularkan yang lain, tetapi sangat jarang sekali. Ya, sekali lagi saudara, jangan jadi orang yang pengecut. Ya, saya percaya tidak ada yang pengecut, hanya penakut saja. Jadi saudara-saudara, kalau Anda tidak bisa memberikan diri saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan bisa memberikan yang terbaik seperti nyawa anak itu. Enggak mungkin saudara memberi yang terbaik. Kalau saudara dengan diri saudara saja pelit. Dan pemberian yang paling rendah menurut Alkitab itu adalah harta. Dari mana saya tahu? Firman yang mengatakan dalam Injil Lukas, barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang besar. Apa itu perkara yang kecil? 1, mamon yang tidak jujur. Yaitu bicara tentang uang.
Jadi kalau saudara pelit dengan uang saudara, saudara tidak mungkin memberikan nyawa saudara. Jangan pernah percaya dengan doa yang hebat. Tuhan, aku akan memberikan hidupku, nyawaku kepada Engkau. Malaikat datang, dia ketok itu kepala. Dodol katanya. Mau berikan nyawa, perpuluhan aja susah. Berkorban aja susah. Di lingkungan ada sumbangan RT RW, dia yang paling kecil. Orang memberi 100.000, orang lain memberi 500.000, dia memberi 10.000. Udah gitu marah-marah lagi. Bagaimana dia bisa menjadi kesaksian di dalam lingkungannya? Ingat Alkitab bilang, dari perbuatan baik orang akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Orang melihat Kristus dalam diri saudara bukan pakai kalung salib. Bukan karena saudara pakai kalung salib atau salung dari Israel. Bintang Daud, anting-antingmu salib. Celana dalammu salib, mobilmu pakai salib. Bukan itu orang akan melihat kekristenanmu, tetapi dari perbuatan baikmu. Amin, saudara. Jadi kalau jadi orang Kristen yang medit, jadi orang Kristen yang kikir, walaupun namanya dermawan, itu enggak sesuai dengan namanya, ganti kirman. Kikirmen. Dermawan kok pelit, bikin malu saja namanya. Ya, ganti nama itu. Jadi itu adalah pemberian yang paling kecil. Dengerin perempuan-perempuan yang belum menikah. Kalau engkau jalan dengan calonmu, tapi dia pelit keluar uang, percayalah nanti kalau menikah, kamu akan hidup bagimu negeri kami mengabdi. Belum menikah saja sudah perhitungan, sudah pelit. Setiap pergi, engkau yang mesti bayar dengan alasan pacarmu lupa bawa uang. Kartu kreditnya sudah lebih dari limit. Itu laki-laki yang cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Ya, saya mau kasih tahu, jangan pernah berpasangan dengan orang seperti begitu. Hidupmu akan sengsara. Mau lihat orang yang baik hati, sebelum menikah dia adalah orang yang murah hati. Terlihat. Setuju? Walaupun namanya enggak bagus. Hung-hung. Ya, kayak teman saya, Oong. Kakak perempuannya Ing-ing. Adiknya Eng-eng. Nama keluarga itu Eng-ing-ong. Tapi sekeluarga itu walaupun namanya antik-antik begitu, tapi orangnya itu baik-baik dan mempunyai banyak teman. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang suka memberi. Amsal bilang, banyak orang bersahabat dengan si pemberi. Bisa nangkep? Ya, tetapi orang yang pelit, orang yang miskin. Miskin itu diterjemahkan adalah orang yang pelit. Kaya di dalam kitab Amsal itu diterjemahkan dengan orang yang suka memberi. Orang miskin itu apa? Ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Percaya deh, kalau saudara punya teman senang memberi, saudara akan senang bersahabat dengan orang seperti itu. Setuju? Ya. Ajaran Tuhan ini bukan main-main, saudara. Dia bilang, aku bukan saja rela membagi Injil. Injil itu kan adalah kabar baik. Kabar yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membuat kita merdeka. Ada banyak orang untuk membagi pengetahuan saja, membagi kebenaran saja, pelitnya luar biasa. Apalagi membagi hidup. Karena kamu telah kami kasihi, kata Paulus, itu sebabnya aku bukan saja rela membagi kebenaran, membagi Injil, tetapi membagi hidup kami sendiri. Saudara enggak bisa melihat ada orang kelaparan, saudara hanya berdoa, ya Tuhan tolong lihat orang itu Tuhan Yesus. Ini bukan waktunya gereja berdoa tanpa melakukan sesuatu. Enggak ada gunanya saudara berdoa goyang-goyang, berbahasa roh. Gereja mula-mula itu sudah saudara berdoa penuh Roh Kudus. Kemudian mereka keluar, take action gitu, ada aksinya begitu. Mereka memberitakan kabar baik, mereka melakukan kebaikan.
Gereja zaman sekarang berdoa, tetapi jalan di tempat. Habis berdoa malam ngapain? Pulang cari pecel lele, terus tidur. Tidak melakukan sesuatu. Bagaimana dunia sekitarnya akan tahu bahwa Anda adalah orang Kristen. Jadi itu formatnya, saudara-saudara. Anda lihat gereja mula-mula. Pada waktu terjadi kelaparan yang luar biasa di Yerusalem, Anda bisa periksa dalam Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi? Gereja mula-mula itu melakukan sumbangsih, memberikan kontribusi, memberi makan kepada orang-orang di Yerusalem. Padahal gereja pada waktu itu dianiaya, betul-betul direndahkan, betul-betul dianiaya. Tetapi tatkala mereka dianiaya, mereka justru bukan membalas kejahatan orang itu, kezoliman orang itu dengan perbuatan yang zolim lagi, perbuatan yang tidak baik lagi. Tapi justru menolong orang-orang yang lapar itu dengan pemberian-pemberian mereka yang luar biasa. Sehingga itu membuat orang lain menjadi bingung. Gus Dur, mantan presiden kita, pernah mengatakan begini kepada saya. Pada waktu dia selesai dioperasi. Dia bilang begini, Pak Andreas, saya itu enggak suka lihat orang Muslim agama saya itu mengoyak-oyak, mengejar-ngejar orang-orang Nasrani. Saya enggak suka. Membakar tempat ibadah orang Nasrani, saya enggak suka. Saya tanya, kenapa kok bisa gitu Gus? Orang Kristen itu enggak perlu digitukan. Untuk menghancurkan orang Kristen jangan dibegitukan. Malah orang Kristen akan bangkit. Coba lihat Eropa, enggak perlu dianiaya. Kekristenan itu habis kok dengan sendirinya. Saya mau tanya, Gus Dur pinter enggak? Pinter enggak Gus Dur? Lebih pinter dari orang Kristen ya? Bisa melihat seperti itu. Korea kekristenannya pernah mencapai lebih dari 30%. Sekarang anjlok tinggal belasan persen. Pada waktu Indonesia mengadakan World Prayer Assembly, 100 lebih pendeta Korea datang ke Indonesia. Dan mereka bercerita bahwa mereka gagal melakukan regenerasi kepada orang-orang muda. Orang-orang muda sekarang tidak di dalam gereja, tetapi mereka ada di K-pop, ada di jalan-jalan. Menghancurkan kekristenan bukan dengan cara persekusi, aniaya, gampang. Dibuat mewah saja. Karena orang biasanya kalau nyaman, doanya susah, betul nggak? Tapi kalau keluarga kena COVID, doanya panjang sekali, banyak benar, betul nggak? Ya. Saya melihat ada seorang ibu, anak-anaknya hampir tiap hari nelpon saya, Pak bantu doa buat suami saya. Saturasi oksigennya semakin menurun Pak. Pak bantu doa Pak. Alat NFH tidak bisa lagi menolong suami saya dan mulai nanti sebentar lagi dia akan dipasang ventilator Pak. Tingkat kesadarannya semakin lemah. Di dalam musibah orang semakin dekat dengan Tuhan. Betul nggak? Semakin nyaman, hidup kita akan semakin terlibat dengan Netflix, iflik, uflik. Dan kita tidak berdoa. Jadi jangan main-main saudara. Hari ini tuh kekristenan bukan berpusatkan pada Kristus, tapi berpusatkan kepada diri kita. Lihat nyanyiannya lebih banyak apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita selalu mengingatkan Tuhan kepada janjinya. Seolah-olah Tuhan itu seperti kita, pribadi yang suka ingkar janji. Yang ingkar janji kan saudara, bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu diingatkan janjinya. Dia konsisten dengan janjinya. Tapi hidup ini bukan mementingkan janji, saudara lakukan perintah. Sama seperti saya bilang pada anak saya, kalau kamu lakukan pekerjaan ini, cuci mobil papa, nanti siang papa belikan es krim. Perintahnya yang mana? Cuci mobil. Janjinya apa?
Saudara lebih suka janji atau perintah? Lebih suka es krimnya kan? Itu orang Kristen pada hari ini. Selalu bicara kemakmuran, 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 kemewahan, kesembuhan, mujizat. Saudara tidak bicara tentang perintah Tuhan. Gereja terlalu berfokus kepada janji, bukan kepada perintah Allah. Gereja terlalu nyaman. Sehingga sekarang terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Interupsi yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam waktu yang singkat beberapa bulan, salah satu orang terkaya dunia, Warren Buffett mengatakan, investasi yang dilakukan begitu panjang, hanya dalam hitungan bulan tiba-tiba saya mengalami kerugian yang luar biasa. Bukan jutaan US dollar, tapi miliaran US dollar. Anda pergi ke mall pada hari ini, nggak usah dibatasi dengan peraturan gubernur 50%. Mall sekarang sepi. Ada banyak outlet toko-toko yang tutup, betul nggak? Kenapa? Pembeli sedikit. Yang dulu selalu cerita kemakmuran, sekarang kaget, terbalik. Saya bukannya tidak percaya mujizat, tapi mujizat itu diberikan terutama kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka melihat perbuatan Kristus. Tapi bagi orang Kristen yang paling penting itu adalah apa? Perubahan karakter, saudara semakin serupa dengan Kristus. Saudara semakin taat dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak taat sama Tuhan. Lihat sekarang di tengah kesukaran. Dengan alasan 60 tahun ke atas tidak boleh ibadah, saudara tidak mau ibadah. Saudara-saudara saya Muslim di masjid itu usianya 60 tahun ke atas. Sahabat baik saya seorang pendeta, temannya Pak Niko juga. Umurnya sudah 70 tahun, tapi karena dia pemimpin, dia gembala, dia senior. Dia harus memberkati pernikahan anak-anak para pendeta. Dia harus terbang kemana-mana. Umurnya sudah 70 tahunan. Kok kita berlindung di bawah usia 60 tahun, sementara saudara-saudara kita Muslim 65-70 tahun masih ibadah. Yang penting itu kita melakukan protokoler kesehatan. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa memberikan diri kita kepada Tuhan kalau kita itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi fokus gereja itu harus yang pertama sekali Kristus, bukan diri kita. Kita diciptakan untuk Kristus, bukan untuk diri kita. Paulus bilang, aku sudah tersalib bagi Kristus. Saudara mesti belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan kita semua sama. Apa yang dapat kita berikan, Pak, kepada sesama kita? Dalam arti kata, dalam 1 Tesalonika 2 tadi, membagi hidup. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan berulang kali, tetapi saya akan berikan ini sebagai sistematika yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Belajarlah memberikan harta saudara, keuangan saudara, apa yang Anda miliki, berkat-berkat secara materi. Karena pada dasarnya begini, seiring dengan keuangan kita meningkat, saya ulangi sekali lagi, seiring dengan keuangan kita meningkat, biasanya rasio belanja kita juga semakin meningkat. Dan itu sesuai dengan firman. Ya, waktu kita punya uang gaji sedikit, maka sabun kita itu sabun yang murah. Sabunnya apa? Gift. Odolnya apa? Ciptaden. Tapi begitu kita punya uang, odolnya kita ganti yang lebih bermerek. Sabunnya kita ganti dari yang batangan jadi yang cair. Body lotionnya Citra. Tapi begitu punya uang, pakai yang bermerek. Setuju nggak? Belum punya duit banyak, pakai motor. Begitu punya duit banyak, beli mobil 1 juta umat. Ya kan? Belum punya duit, emas 30%. Punya duit, emas 70%. Punya duit lagi, emas 92%. Kan gitu. Makin punya duit kayak toko emas berjalan. Belum punya duit, jam tangannya seiki.
Begitu punya duit, Seiko. Padahal Seiko sama Seiki bedanya apa? Seiko ke kanan detik ya, Seiki ke kiri. Enggak kan? Ya. Belum punya duit pakai sepatu yang murah, Bata. Yang nggak punya duit, Batako. Begitu punya duit pakai sepatu yang mahal. Sekarang saya tanya, kalau Anda pakai 10 juta, sepatu 10 juta, apa kira-kira kalau saudara berdiri di mimbar sini jadi pemimpin pujian, jadi singer, kira-kira kaki saudara begini? Ditanya sama jemaat, itu kenapa singernya kok angkat kaki? Sepatunya 10 juta men. Bisa nangkep? Minggu lalu waktu saya khotbah di sebuah gereja, saya memakai dasi yang dihadiahkan oleh anak rohani saya. Saya bilang sama istri saya gini, saya mau coba dasi itu. Rasanya kayak apa? Saudara tahu dasi itu harganya 4,1 juta. Tak pakai saudara. Sama rasanya, itu dasinya nggak naik sendiri kok. Saya lihat kenapa kok naik sendiri? Oh 4,1 juta. Nggak ada rasanya sama. Kayak tatakan dealer juga sama begitu. Bisa nangkep nggak maksud saya? Ya. Belajar dalam hidup ini menjadi realistis dengan Anda mengikuti kebenaran. Ingat ya, Alkitab bilang, tatkala kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi belajar hidup di dalam kebenaran. Tetapi Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata begini bagian A. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabisinya. Orang-orang yang menghabisi. Bahasa yang lain begini, kalau harta Anda semakin bertambah, itu bukan Anda sendiri yang menghabisi, tetapi orang banyak menghabisi. Saya coba, bahasa Indonesia itu apa ya, kalau saya bilang mensatir itu, saya coba mengambil kira-kira dari sebuah pengertian yang paling dimengerti oleh banyak orang. Seharusnya waktu Anda menerima secara finansial, secara keuangan semakin banyak, seharusnya harus ada lebih banyak orang yang bisa menikmati berkat finansial yang saudara terima tadi. Bahasa saya dulu ya, sewaktu saya belum Kristen. Dengerin kalimatnya. Ada banyak harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan maksud itu adalah titipan Sang Pencipta untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Saudara tahu ada banyak orang yang bekerja, tetapi mereka tidak bisa menghasilkan banyak. Itu memang kemampuan mereka dan kita perlu menolong mereka. Kita tidak boleh menghakimi mereka. Mereka sudah berusaha tetapi hasilnya itu kecil. Jangan dibilang bahwa mereka itu bodoh. Jadi kita mesti membagi hidup kepada mereka. Nah ini artinya membagi hidup, membagi harta. Kenapa? Alkitab itu bilang begitu. Ada seorang teman saya, saudara tahu. Dia bercerita, Pak Andreas, saya 2 malam di rumah sakit menghabiskan uang 28 juta. Saya bilang gini, kamu tahu kenapa 28 juta? Karena di rumah sakit itu ada banyak pegawai yang butuh makan. Dari uang yang kamu bayarkan itu bisa menghidupi banyak orang dalam rumah sakit itu. Karena kalau kamu tidak sakit, kamu tidak akan mau mengeluarkan secara sukarela 28 juta. Bisa ngerti nggak maksud saya? Bisa ngerti nggak? Sakit mau. Makanya dulu beberapa puluh tahun yang lalu saya mengatakan begini, Tuhan saya nggak mau bayar rumah sakit karena sakit saya. Tapi saya akan memberikan uang sakit saya, asalkan saya tidak sakit. Jadi jatah sakit saya, uang buat sakit saya berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Barter gitu, saya sehat tapi uang sakit saya diberikan kepada orang-orang yang sakit untuk menolong orang lain. Saya mau tanya, adil nggak? Adil kan? Saya nggak sakit tapi uang jatah sakit saya diberikan pada orang sakit yang tidak mampu. Kenapa? Karena kita tidak secara sukarela tuh senang
Dipaksa dulu setelah sakit mengeluarkan seperti kayak teman saya kemarin. 52 hari harus membayar 488 juta. Bayar, asuransi cuma membayar separuh, separuhnya dia harus bayar dari kocek pribadi. Saya tanya sama dia, bayar nggak? Nggak bayar, saya nggak keluar Pak. Mampu teman saya. Saya tanya sama dia, kalau kamu nggak sakit, mau nggak ngeluarin uang gitu? Ya nggak mau Pak. Gimana kalau ke depan kamu nggak sakit, tapi uang sakit kamu yang besar itu kamu berikan pada orang miskin. Dia mikir, saudara. Pengertiannya begini, saudara nggak sakit, tapi istri saudara sakit, anak saudara sakit, saudara bayar nggak? Bayar nggak? Kenapa? Karena, saudara bilang, karena orang itu telah saya kasihi, karena dia adalah istri saya, dia belahan hidup saya, betul nggak? Itu maksud ayat di dalam 1 Tesalonika. Karena kamu sudah kami kasih, karena kamu merupakan bagian dari saya, makanya saya rela membagi hidup. Itu maksud firman Tuhan. Suatu hari saya pergi dengan teman saya di Hyatt. Apa itu Hyatt itu? Plaza Indonesia. Saudara tahu, pada waktu itu parkiran itu penuh sekali. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi kami sudah keliling tidak dapat parkir. Tapi saya belajar dari teman saya. Dia drive sendiri, dia nyetir sendiri. Ya. Orang-orang yang menjaga parkir itu mengatakan, Pak maaf Pak, tidak ada tempat. Teman saya melihat ada kumpulan para supir, dia panggil, sini. Itu beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan seorang supir datang pada dia, ya Pak, mobilmu di mana? Ada Pak sebelah situ, boleh nggak keluarkan? Nih uang buat kamu. Supir itu dengan sukarela, dikasih uang 100.000 saudara. Disuruh pindahkan tempat. Orang itu kalau murah hati, gampang dapat tempat. Setuju? Satu hari saya di Medan saudara, pergi dengan teman saya naik mobil mewah. Pergi ke mall lagi, tempat parkir tidak ada. Cuman dia bunyikan klakson, tinin. Terus supir mengatakan, apa? Tukang parkir mana? Ya Pak, ada di situ Pak, silakan Pak. Saudara tahu, teman saya kasih, ini beberapa tahun yang lalu, uang 50.000. Beberapa hari kemudian saya datang dengan mobil Innova. Tidak dapat parkir, saya klakson lagi. Tinin, orang yang sama. Dia bilang, nggak ada Pak, nggak ada, penuh. Orang itu menilai, lihat mobil, lihat rezeki. Terus saya buka kaca, lu jangan begitu. Beberapa hari yang lalu datang ke sini pakai mobil yang mewah, lu kasih tempat. Pak nggak ada Pak, maaf Pak. Saudara saya keluarkan dompet saya kasih uang 50.000. Oh ya saya ingat Pak, ada satu di belakang Pak. Amin orang dermawan. Orang dermawan susah nggak dapat tempat parkir. Pasti dapat tempat parkir maksud saya. Kalau orang murah hati, betul nggak? Ya, jadilah orang yang dermawan. Yang kedua, belajar untuk menjadi supporter buat orang lain, memberikan dukungan. Saya pernah melihat pertandingan basket di Amerika beberapa tahun yang lalu. Saya baru mengerti, ternyata itu cheerleader itu pembuat sorak itu yang menari, membuat supporter itu ternyata setiap tim punya. Jadi bukan hanya salah satu saja. Jadi setiap tim yang bertanding itu pasti membawa grup itu, penggembira itu, pendukung itu. Saudara tahu, orang akan senang dengan saudara kalau Anda menjadi orang yang memberikan dukungan, support buat orang lain. Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk menghukum atau menghakimi kalian, tetapi aku datang untuk menyelamatkan kalian.
Saudara, kenapa nggak jadi orang yang membuat orang berbahagia tatkala bertemu dengan saudara? Teman saya beda. Dekat dengan siapa saja, pasti orang akan tertusuk sama dia. Bayangkan, satu hari ada seorang ibu yang badannya itu luas sekali. Biasanya wanita kalau gemuk itu kan suka memakai pakaian yang gelap gitu ya. Hitam, biru dongker, dark blue begitu. Untuk menutupi kebesaran tubuhnya tadi. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya bertemu dengan ibu ini saya bilang gini, wah ibu sekarang makin cantik, kelihatan lebih langsing. Bapak. Tapi ketemu teman saya ini, jenis landak. Tertusuk ibu ini. Begitu ketemu ibu ini, karena ibu ini pakai kalung yang gede, yang bulat-bulat gede itu loh. Bijinya besar-besar itu. Ya. Ketemu teman saya, dia bilang gini, amit, amit. Bukan salam Buddha Amitabha, tapi amit, amit. Saudara tahu, ibu ini tersinggung, sakit hati. Teman saya ini selalu menemukan hal-hal yang jelek di dalam diri orang lain. Dia nggak bisa melihat sisi yang baik gitu loh. Kalau saya lain, kalau melihat orang, selalu saya mencari sisi yang baik. Sekalipun mungkin bibirnya itu tidak sensual, kasual alias jeber gitu loh. Tapi saya coba melihat yang lain, aduh ibu anting-antingnya bagus sekali, waduh bapak luar biasa. Seperti seorang istri memuji suaminya, ih papi, dulu waktu lahir rambutnya sedikit, papi sekarang udah tua rambutnya tetap sedikit, papi baby face. Itu kan istri yang baik, sporter yang baik begitu loh. Kenapa sih saudara senang menghina orang? Lihat orang pendek, kamu duduk sama rendah, berdiri sama saja, itu kan penghinaan. Seperti tadi malam ada seorang wanita bilang begini pada istri saya, Bu, saya kesel dengan wajah saya. Terus saya nimpalin gini, kamu tuh mesti bersyukur. Coba kamu lihat langit, kalau tidak ada bintang, artinya apa? Mendung, mau hujan. Tapi kalau langit ada bintang, itu artinya cerah. Wajahmu yang penuh dengan bintang, itu tanda kecerahan dalam hidupmu. Bapak bisa aja. Kenapa sih saudara nggak belajar jadi supporter yang luar biasa? Minimal gini loh, senyum gitu. Setuju? Kalau Anda sering tersenyum, orang lupa dengan Anda jelek. Tapi wahai yang jelek, kalau Anda jarang senyum, itu bencana alam buat kita semuanya. Jadi belajarlah orang yang jelek yang hadir pada pagi hari ini atau yang menyaksikan tayangan ini. Seringlah menjadi orang yang tersenyum. Saya minta seseorang, ada yang boleh naik ke sini satu orang? Siapa? Ayo sini. Mas. Ada banyak orang dalam hidup itu seperti begini, sering sekali menekan orang. Ya. Ada banyak orang senang begini, hidupnya itu sering menekan orang gitu. Ya. Dia senang banget, tekan orang terus, menindas orang, terus menekan orang, terus menekan orang. Saudara lihat, waktu kita menekan saudara kita, posisi saudara gimana? Ikut ke bawah enggak? Ikut ke bawah. Tapi waktu saudara mengangkat seseorang, lihat posisi hidup saudara, ikut naik enggak? Makanya pepatah dunia bilang gini, waktu Anda menemani seseorang naik ke puncak gunung, tanpa sadar saudara sampai di tempat yang sama. Setuju? Terima kasih. Ya. Orang yang suka menjelekan orang lain tanpa sadar, saudara jadi ikut jelek. Tapi kalau saudara suka memuliakan orang tanpa sadar, saudara akan menerima kemuliaan yang luar biasa. Prinsipnya apa? Berilah maka kamu akan diberi. Yang ketiga, belajar menjadi orang yang memberi melalui talenta, gift, karunia yang saudara miliki. Apa panggilan saudara? Apa kemampuan saudara? Belajar memberikan kontribusi buat orang lain. Saya ingat tentang 2 orang ibu wanita kembar yang bekerja di kolong daerah Jembatan 3 sana. Saudara tahu, mereka menolong anak-anak miskin, anak-anak jalanan untuk memberikan masa depan buat mereka. Itu luar biasa.
Saya melihat teman saya, saudara, yang bekerja untuk menolong anak-anak yang lahir dalam keadaan gila, cacat. Dia tampung di rumahnya di Malang, saudara. Dia pergi ke jalan-jalan, dia angkutin orang-orang yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintah tidak peduli dan dia peduli, dia ambil orang-orang dari jalan-jalan yang gila, yang cacat ganda, dia bawa pulang ke rumah, dia mandikan. Saudara tahu pada waktu saya di Bangkok, saya melihat ada seorang ibu orang bule, orang Inggris. Dia bekerja apa? Dia ngangkutin ada binatang-binatang, kucing, apa segalanya di pinggir jalan yang cacat, yang sudah terseok-seok, dia bawa pulang, dia rawat. Itu melakukan kebaikan, saudara. Mungkin sudah pikir itu hal yang sepele, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Ini yang saya maksudkan. Anda bisa memberi kepada orang lain melalui apapun yang Anda miliki dalam hidup. Setuju? Siapa yang pernah dengar cerita tentang Madam Teresa? Dia mengangkat orang kusta, dia mengangkat gelandangan, dia menggendong orang yang mau mati yang sudah penuh dengan kotoran manusia. Kenapa dia mau memeluk? Siapa di sini seorang ibu? Saya mau tanya, siapa di sini seorang ibu? Kalau Anda ibu, Anda lihat anak Anda buang air, waktu masih bayi buang air, Anda bersihkan tidak? Jijik tidak? Enggak ada kan? Karena Anda cinta, Anda bersihkan itu. Anak Anda pilek, enggak bisa napas, pakai pipet enggak bisa disedot, Anda sedot dengan mulut Anda lakukan, jijik tidak? Enggak ada, karena ingus itu sama jus alpukat beda tipis, warna sama, kekentalan sama, cuma kalau jus alpukat manis ini semeriwing. Tapi kenapa mau dilakukan? Karena cinta, itu yang dilakukan oleh Madam Teresa. Amin saudara. Madam Teresa mungkin bukan seperti gereja kita, tetapi dia mau mempraktekkan cinta kasih karena dia hidup dengan Tuhan dengan luar biasa. Belajarlah menjadi orang yang seperti demikian. Yang terakhir, bagaimana saudara bisa memberikan kontribusi buat orang lain? Bagaimana saudara bisa membagi hidup? Dengan keteladanan moral saudara, karakter saudara. Saya mau tutup dengan sebuah ayat. Paulus bilang di dalam suratan 1 Timotius 4, dia bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, menganggap engkau enteng, menganggap engkau kerdil, menganggap engkau tidak ada artinya, kata Paulus pada anak didiknya Timotius yang masih muda. Karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Saya sedih, seorang teman adik saya yang paling bungsu yang menjadi menteri di eranya Pak Jokowi yang kedua ini, ditangkap oleh KPK setelah diselidiki. Siaran KPK akhir tahun yang lalu mengatakan bahwa mantan menteri ini telah mengambil dana rakyat miskin sebesar 3,5 sekian triliun rupiah. Kristen, tapi nggak jadi contoh. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara, waktu saudara belajar ya, menjadi orang yang hidup jujur, orang yang rendah hati, orang yang pekerja keras, orang yang melakukan kata-kata yang baik. Orang itu mencontoh, melihat saudara. Oh, hidup itu seperti begitu. Lebih mudah mengikuti orang-orang yang seperti begitu. Saudara di jalan selalu memberi jalan pada orang lain. Saudara orang melakukan kejahatan, saudara membalas dengan kebaikan. Orang belajar seperti itu. Itu kontribusi saudara di dalam memintarkan orang lain, mendidik satu karakter yang baik. Itu cara yang paling baik saudara mengimpartasikan, memindahkan nilai-nilai yang benar kepada orang lain, membantu orang lain. Dengan cara apa? Kehidupan saudara yang benar, melalui moralitas yang benar. Setuju? Mari kita berubah, ya. Sebagai ayat penutup yang tadi saya sudah katakan dalam Matius 5 ayat 16. Yuk kita baca sebagai ayat penutup sama-sama Matius 5 ayat 16. 2, 3, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Apa yang dilihat oleh dunia?
perkataanmu yang baik. Dia nggak lihat ibadah saudara. Dia nggak lihat angkat tangan saudara. Dia nggak lihat bahasa roh saudara. Dia nggak lihat karunia-karunia saudara. Yang dunia lihat adalah perbuatan baik saudara. Setuju? Kan Tuhan lihat hati, betul. Yang dilihat oleh Tuhan adalah hati saudara. Tapi dunia nggak bisa lihat hati saudara. Yang dilihat oleh dunia apa? Perbuatan baik saudara. Jadi orang Kristen, rajinlah berbuat baik, maka orang akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Yuk yang di rumah juga berdiri bersama-sama yang menyaksikan tayangan ini. Saya mengundang para pemuji. Haleluya. Kuralama syakana mana tikina maralam. Ayo kita doa masing-masing sebelum kita bernyanyi. Kira lama syakana mana. Hinara lama. Ayo yang lemah berdoa, yang sakit berdoa, yang bimbang berdoa. Anda yang punya beban berat sebelum kita bernyanyi berdoa masing-masing angkat suara saudara. Engkau menjamah setiap pribadi yang datang pada hari ini Tuhan Yesus. Yang mencari Engkau, yang memanggil namamu. Hinara lama. Firman-Mu berkata dengan memberi kami menerima. Jangan kami belajar selalu menarik, selalu meminta. Tetapi ajari mulai pagi hari ini kami memberi dan memberi. Kalau kami memberikan senyuman yang baik kepada orang lain, maka orang akan tersenyum kepada kami. Kalau kami selalu berkata-kata yang baik tentang orang lain, maka orang lain juga akan belajar memuji kami juga. Kalau kami belajar mencaci orang, mendamprat orang, maka orang akan memusuhi kami. Yesus kina maralama syakana mana. Surya lama syakana mana. Ayo berdoa. kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diajar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh dengar-dengaran apa yang jadi kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biar setiap firman yang boleh dibagikan Tuhan gak akan jadi sia-sia Tuhan. Tapi kami boleh menggenapinya Tuhan. Biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Engkau Tuhan. Pakai Tuhan setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan. Biar kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Dan biar kami percaya Tuhan setiap berkat Tuhan boleh tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami boleh memberi. Yang siap mari sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Saudara boleh dipersilakan kembali duduk. Kita akan sama-sama memberikan persembahan baik secara online maupun yang onsite. Bisa scan barcode yang ada di kursi depannya atau akan ditampilkan di depan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu kesempatan hari ini kita mau sama-sama menyaksikan beberapa informasi sepekan ke depan. Shalom, Jemaat GB Tanjung Duren. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Apabila ada di antara Anda yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor WhatsApp berikut ini atau langsung saja ketikkan pokok doa di live chat selama ibadah ini berlangsung. Tim doa kami akan segera menghubungi Anda. Kami juga mengajak bagi Anda yang belum tergabung di dalam komunitas atau Community of Love untuk dapat ikut bergabung bersama dengan kami. Silahkan hubungi nomor berikut ini dan tim kami akan membantu mencarikan cool yang sesuai dengan segmentasi Anda. Kami kembali memberitahukan bahwa selain diadakan secara online, ibadah juga sudah diadakan secara tatap muka. Untuk ibadah raya diadakan di jam 7.30 dan jam 10 pagi. Untuk ibadah Bright Warrior Community atau Youth diadakan jam 1 siang. Ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online. Dan ibadah teens diadakan secara online dan juga tatap muka di jam 10.15 pagi. Ibadah tatap muka terbuka untuk umum. Kami mengingatkan kepada Anda yang ingin ikut hadir dalam ibadah tatap muka untuk tetap mengingat protokol kesehatan 5M dan menerapkannya, serta mengikuti setiap instruksi yang tersedia di gedung gereja. GBI Tanjung Duren kembali membuka pengumpulan dana bantuan diakonia bagi mereka yang terdampak secara langsung
oleh pandemi COVID-19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk menjadi berkat bagi sesama, dapat mentransfer dana ke nomor rekening berikut. Tetap semangat dan terus berjuang di dalam Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan tersedia bagi Bapak Ibu Saudara. Sekian dari kami, sampai jumpa di bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Semua untuk kita boleh panggil berdiri Bapak Saudara. Dan tiba saatnya sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, hari ini kita akan sama-sama menaikkan doa kita, berdoa syafaat. Mari saudara kita berdoa bersama-sama, kita mengangkat tangan kita kepada Pak Andreas, kita memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Bapak, terima kasih buat Pak Andreas yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami sepakat Bapak berdoa kiranya berkat yang terbaik, anugerah-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan Kau berikan buat Pak Andreas Tuhan. Berikan kesehatan, berikan penyertaan, perlindungan-Mu untuk segenap keluarga. Kami percaya berkat yang melimpah-limpah Tuhan berikan di dalam setiap pelayanannya, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, buat para pemimpin bangsa kami. Kami percaya semuanya Tuhan berikan hikmat agar boleh mengelola memerintah bangsa kami sesuai dengan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus menyertai memberkati bangsa kami, keluarga demi keluarga di tempat ini ya Tuhan. Dan saatnya kami menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, kami mengangkat hati kami mengarahkan iman kami kepada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik daripada Tuhan, kasih karunia penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan buat berhasil dan baik Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang yang kekurangan Tuhan. Melalui hidup mereka Tuhan, kemanapun anak-anak-Mu melangkah Bapa, ada penyertaan pelindungan-Mu yang sempurna. Diluputkan dari segala COVID-19, sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan luputkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senat saya menyertai anak-anak-Mu mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami di atas awan-awan yang permai Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.